Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Masih semangat ya? Masih. Baik, alhamdulillah. Kalian ini adalah peserta yang beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Karena sesungguhnya program bimbingan perkawinan yang ada anggarannya itu sudah tidak ada, sudah berakhir. Akan tapi di sini KUA Kecamatan Kota Sumeneb mengadakan istilahnya bin mandiri, bimbingan perkawinan yang diselenggarakan mandiri, tanpa anggaran, tanpa bayaran. Biasanya saya mengisi di kecamatan lain itu ada transportnya, di sini tidak usah, gratis. Jadi alhamdulillah kita berusaha untuk memberikan pelayanan kepada para calon pengantin, termasuk juga mungkin yang sudah menikah, agar apa? Agar mendapatkan informasi yang memang ingin disampaikan dari Kementerian Agama. Kita punya program bimbingan perkawinan, ini biasanya untuk yang bagi jatin calon pengantin ya yang sudah menikah barusan juga tidak apa-apa, karena memang diharapkan dengan adanya bimbingan perkawinan ini pasangan ini mendapatkan informasi bagaimana sesungguhnya membangun keluarga. Sebab membangun keluarga itu, mohon maaf, di dalam keluarga itu ada suka dan duka. Kalau tentang malam pertama semuanya saya kira itu sudah siap. Siap nggak? Siap kalau masalah malam pertama. Yang dibayangkan itu adalah semua yang indah-indah. Itu yang dibayangkan. Tapi di dalam pernikahan itu bukan hanya malam pertama. Ada malam kedua bagi yang belum berhasil. Ada malam ketiga. Kan ada yang ketika malam pertama itu palang merah remaja sehingga tidak berhasil. Malam kedua, malam ketiga. Nah, diharapkan bahwasanya pernikahan itu bukan hanya di malam pertama, tapi bagaimana pernikahan bisa bertahan sampai malam terakhir ketika raga berpisah dengan nyawa. Malam ini malam terakhir bagi kita. Jadi diharapkan bisa bertahan sampai malam terakhir. Jangan sampai 1 bulan kemudian putus. Atau yang pernah terjadi itu baru selesai akad itu pengkar kemudian langsung cerai. Na'udzubillah. Diharapkan bahwasanya pasangan itu bisa bertahan sampai meninggal dunia. Bahkan mudah-mudahan nanti juga ketika dibangkitkan sama-sama masuk surga, ditempatkan bersama-sama di surga. Ini diharapkan. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana membangun keluarga sakinah. Jadi tentang pembangunan keluarga sakinah. Keluarga sakinah, apa itu keluarga sakinah? Ada yang tahu tentang apa itu keluarga sakinah? Keluarga sakinah, kalau dari kata sakinah itu artinya tenang. Keluarga yang mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Nah, untuk membuat keluarga sakinah, menggapai keluarga sakinah itu perlu usaha yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita dari Kementerian Agama memberikan kiat-kiat tentang bagaimana sesungguhnya bangunan keluarga sakinah. Membangun keluarga sakinah itu pertama di sini dimulai dari pondasi. Jadi pondasinya, karena pondasi itu adalah sesuatu yang sangat urgen. Kalau pondasinya bagus, maka insya Allah bangunan apapun yang didirikan di atasnya itu juga akan jadi bagus. Tapi kalau pondasinya goyah, tidak kokoh, maka sebagus apapun bangunan yang ada di atasnya itu akan ikut goyah. Nah, apa pondasi dari keluarga sakinah? Di sini kita perkenalkan bahwasanya pondasi dari keluarga sakinah itu pertama adalah prinsip keadilan. Jadi prinsip keadilan. Adil. Apa makna dari adil itu?
Adil itu adalah menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu namanya adil. Kalau sesuatu itu tidak ditempatkan pada tempatnya, itu tidak adil. Kepala ini songkok ini. Songkok tempatnya di atas. Ini adil. Sepatu tempatnya di bawah. Ya adil. Jangan terbalik. Songkok ditaruh di bawah, sepatu kemudian di atas. Ini namanya tidak adil, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, adil dalam hal ini kemudian juga menempatkan suami sebagai suami, istri dengan istri. Suami sebagai suami, dia kemudian menjalankan kewajibannya sebagai suami. Ada tanggung jawab yang harus diemban oleh suami. Istri juga demikian. Istri itu menjalankan peran dan tugasnya sebagai istri. Masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya kewajiban, dan nanti masing-masing itu juga punya hak. Jalankan kewajibannya masing-masing, jangan terlalu menuntut hak. Karena kalau hanya yang dituntut hak, maka biasanya yang terjadi adalah pertengkaran-pertengkaran. Tapi kalau yang dilakukan adalah memenuhi kewajibannya, insya Allah pasangan hidup itu akan mendapatkan haknya masing-masing. Jangan iri dengan peran yang dilakukan oleh masing-masing, karena semuanya itu sekali lagi mempunyai perannya sendiri. Antara tajam dengan tumpul, kira-kira lebih bagus mana? Tumpul. Yang suka benda tumpul gimana? Suka yang tumpul. Tajam. Dua-duanya ya. Kadang suka tajam, kadang suka tumpul. Yang ini dua-duanya juga. Jangan ikut-ikutan. Tajam. Tajam juga. Tajam. Kenapa suka tajam? Kenapa yang lebih bagus adalah yang tajam? Kan ada alasannya. Kenapa suka yang tumpul? Baik. Sesungguhnya tajam dan tumpul itu sama-sama bagus, sesuai dengan perannya masing-masing. Tajam misalnya, pisau, kalau pisau itu memang yang bagus yang tajam apa yang tumpul? Yang tajam tentu saja, karena ketika kita ingin memotong sesuatu, kalau tumpul ya tentu saja kita tidak suka. Tapi biasanya di bagian atas itu tumpul, itu pisau, karena memang ada peran tersendiri. Ketika misalnya kita butuh untuk menekan, maka bagian atas itu butuh yang tumpul. Tapi memang ada yang butuhnya tumpul. Sebagai contoh, gelas. Gelas itu butuh tajam apa tumpul? Butuh tumpul. Justru tidak baik manakala gelas itu tajam. Nanti bibir kita berdarah-darah. Artinya sekali lagi, semua itu ada manfaatnya. Tajam dan tumpul itu sama-sama baik. Peran dari suami istri juga demikian. Ada peran yang dilaksanakan oleh suami, ada peran yang dilaksanakan oleh istri. Maka semuanya itu adalah kebaikan yang penting dilakukan dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membangun keluarga. Jadi prinsip keadilan menempatkan sesuatu itu dengan pada tempatnya, memperlakukan pasangan juga dengan baik. Kemudian yang kedua adalah prinsip kesalingan, saling. Tapi dalam hal ini adalah saling yang sifatnya positif, saling mencintai, ya, saling menyayangi, ya, saling menghormati, saling menghargai. Tapi bukan sesuatu yang sifatnya negatif. Saling memukul, jangan. Saling menyakiti, tidak boleh. Saling mencaci, tidak boleh. Prinsip kesalingan. Kesalingan dalam hal ini adalah hal yang baik.
memperlakukan pasangan sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Karena pasangan hidup itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Suami itu adalah karunia bagi istri, istri juga adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suami. Maka kemudian prinsip kesalingan sama seperti ini. Tangan kanan dengan tangan kiri. Jadi kan ada prinsip kesalingan, saling membantu. Karena merupakan satu kesatuan. Nanti ada kaitan dengan beberapa prinsip pilar-pilar dalam keluarga sakinah, membangun keluarga. Jadi tangan kanan dengan tangan kiri. Kalau tangan kanan gatal, tangan kiri harus disuruh enggak untuk garuk? Enggak, datang sendiri. Jadi digaruk. Tidak ada kemudian tangan kanan gatal ke tangan kiri. Oh, garuk gitu. Tidak ada, datang sendiri. Tangan kiri kesakitan, tangan kanan datang dipijit. Nah, suami dengan istri juga harus seperti itu. Jadi saling menyayangi. Ketika istrinya sedang dalam kesulitan, suami itu membantu. Saat suami juga sedang berduka, istri juga datang memberikan hiburan. Saling memperlakukan pasangan itu dengan baik. Jadi saling yang sifatnya positif. Nanti ada kaitannya dengan pilar utama dari pilar perkawinan. Jadi saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, saling memeluk, saling menyayangi, semua itu. Tapi menghindari yang sifatnya negatif. Kemudian yang ketiga, prinsip keseimbangan. Seimbang ya. Ini pondasi utama dari membangun keluarga sakinah. Prinsip keseimbangan. Seimbang. Lahir dan batin itu seimbang. Kewajiban dengan hak itu seimbang. Jangan hanya hak yang ditagih, kewajibannya tidak ditunaikan. Harus seimbang. Pengeluaran dengan pemasukan seimbang. Jadi seimbang, termasuk dalam hal ini juga dunia akhirat. Dimana kalau keseimbangan dunia akhirat sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bataghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kalian kampung akhirat, tapi jangan lupa bagian kalian di dunia. Karena kita saat ini hidup di dunia, tapi fokus utama adalah akhirat. Cuma karena kita sedang hidup di dunia, maka jangan lupakan bagian kita di dunia. Dunia adalah kendaraan menuju akhirat. Prinsip keseimbangan, seimbang, lahir batin, pengeluaran, pemasukan, kewajiban dengan hak, semua itu ditunaikan secara seimbang. Ini pondasinya. Jadi pondasi dari keluarga sakinah. Setelah kita membangun pondasi dengan baik, baru kita dirikan, kita buat bangunan di atasnya. Ada kita perkenalkan 5 pilar. Jadi 5 pilar dari perkawinan. Jadi kita dirikan pilar-pilarnya, tiang. Apa saja pilar dari perkawinan yang nanti digunakan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah? Yang pertama adalah berpasangan. Zawaj kalau bahasa Arabnya. Zawaj berpasangan. Berpasangan. Perkawinan itu mempertemukan dua insan yang berbeda. Laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki nanti main hanggar ya. Jadi mempertemukan dua insan berbeda dari keluarga yang berbeda, sifat-sifatnya itu berbeda. Maka yang harus dipahami bahwa di dalam hal ini ada perbedaan antara masing-masing pasangan. Mungkin sifatnya berbeda. Ada hal yang tidak disukai oleh suami kemudian disukai oleh istri.
dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah saling memahami. Saling apa? Saling memahami. Berpasangan. Seperti halnya tadi antara kaki kanan dengan kaki kiri, tangan kanan dengan tangan kiri. Itu akan kelihatan harmonis, serasi manakala ada kesepahaman. Coba kita akan melihat ya, bagaimana seseorang itu bisa kelihatan berjalan dengan baik. Manakala kapan? Ketika ada kesepahaman dari tangan kanan dengan tangan kiri, kaki kanan dengan kaki kiri. Saat kaki kiri melangkah ke depan, yang kanan diam. Ketika yang kanan melangkah, yang kiri diam. Tangan juga demikian. Jadi kemudian kelihatan serasi, enak berjalan, kelihatan. Tapi coba kita bayangkan, tangan kanan dengan tangan kiri itu rebutan ke depan. Apalagi kemudian kaki kanan dengan kaki kiri rebutan, masing-masing ingin duluan. Gimana kira-kira? Jadi pampit. Kenapa? Karena tadi tidak ada upaya untuk saling memahami. Maka dalam hal ini prinsip berpasangan itu mengandung makna bahwa antara suami dengan istri itu pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan ini jangan kemudian dibesar-besarkan. Justru adanya perbedaan ini digunakan dalam rangka apa? Saling melengkapi. Jadi saling melengkapi. Kan kadang ada yang suaminya itu pendiam, istrinya banyak bicara. Maka saling melengkapi. Ketika butuh yang banyak bicara, istrinya suruh maju. Mungkin nabotnya caca. Kalau butuh yang diam, suaminya suruh maju. Jadi saling melengkapi. Jadi artinya perbedaan itu jangan kemudian diperbesar. Sebab begini juga, pada saat suami atau istri misalnya masa tunangan, itu biasanya yang ditampilkan itu adalah yang baik-baik semua. Benar apa tidak? Yang ditampilkan itu yang baik-baik semua, kekurangannya biasanya ditutupi. Sehingga kemudian yang tampil seakan-akan sempurna. Kalau mau ngapel, yang biasanya jarang mandi itu mandi mesti. Ada enggak yang ngapel kemudian kecut? Tidak ada itu. Mandi, kemudian pasang parfumnya, kaca, genteng, baru ke tunangannya. Tunangannya juga demikian. Itu tunangan kamu datang, langsung mandi, sakitin dada. Kaca kemudian baru keluar, ketemu nih, cucu kentok, yampar ada. Tapi coba nanti lihat kalau sudah jadi suami istri. Tidak ada ketika jadi tunangan itu. Semua disembunyikan. Jadi yang kelihatan itu adalah semua yang baik-baik. Nah, ketika sudah menikah, semuanya akan kelihatan. Yang kemarin ditutupi kelihatan. Lakina cailan, nabina cailan, ketemu. Duna cailan. Kenapa? Dulu tidak kelihatan. Ketika sudah jadi suami istri, bangun tidur kan kelihatan seperti inilah ternyata istri saya. Maka kemudian berpasangan. Ini harus didasari dalam hal ini untuk menyikapinya memang adalah ini kan yang kita kenalkan prinsip keadilan, kesalingan, keseimbangan. Cuma kalau kemudian kita kembalikan kepada dasar agama kita, fondasi dari semuanya sesungguhnya adalah atas dasar apa? Iman. Jadi dasar iman. Menikah pun kemudian karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihatkan niat yang baik dalam rangka menjalankan perintah Allah, dalam rangka mengikuti sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab manakala didasari atas keimanan, insya Allah memandang semuanya itu atas dasar iman. Gimana kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'minin, mengagumkan, sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman.
Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya itu adalah menjadi kebaikan. Bagaimana bisa menjadi kebaikan? In asobat usarra syakara. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia akan bersyukur. Fakana khairul lahu, sehingga hal tersebut menjadi kebaikan bagi dirinya. Lihat istrinya cantik, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Jadi mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, digunakan dalam hal yang baik. Sebaliknya, wa in asabathu darra sabara fakana khairul lahu. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, maka dia bersabar, sehingga hal tersebut menjadi kebaikan juga bagi dirinya. Ini manakala didasarkan atas iman. Makanya saya pernah baca kisah dari seorang tabi'in, saya lupa namanya. Dia ditanya oleh istrinya, "Mas, kira-kira amal apa yang paling nanti kamu banggakan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Apa yang diceritakan? Terus terang, sebelum saya nikah dengan kamu, saya menikah dengan seorang perempuan. Saya waktu itu masih muda, ada seorang perempuan yang kemudian ingin kawin dengan saya. Mungkin waktu itu kurang tahu tentang calon istrinya, mungkin pakai cadar, sehingga kemudian menikah. Setelah menikah, coba kemudian terbuka, dia kemudian terkejut, Masya Allah, istrinya itu jelek sekali. Jadi baru tahu istrinya jelek sekali. Dia kemudian berkata, istri saya kok jelek seperti ini ya? Keluarganya sampai menyarankan, sudah ceraikan saja istri kamu itu. Kok istri kamu jelek seperti itu? Kamu masa tidak tahu? Apa yang dia katakan? Tidak, saya tidak akan menceraikan istri saya. Saya yang sudah menikah dengan dia. Dia adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Saya akan jalani takdir saya ini dengan baik. Biarlah saya bersabar. Saya tidak tahu apa hikmah dari semua ini. Jadi dia katakan, walaupun di dalam hatinya sesungguhnya dia kurang menyukai istrinya karena parasnya yang sangat jelek, akan tetapi dia tidak pernah menampakkannya. Dia perlakukan istrinya seakan-akan dia benar-benar mencintainya, dilayani dengan baik. Istrinya itu tidak pernah tahu bahwa suaminya sebetulnya kurang suka kepada dirinya. Kenapa? Karena diperlakukan dengan baik, dilayani dengan baik. Sampai meninggal dunia, istrinya itu tidak tahu bahwa suaminya sebetulnya dalam hatinya kurang suka. Tapi karena dia merasa bahwa ini adalah amanah dari Allah, saya harus menjaganya, maka dia menjalankan amanah memelihara itu dengan baik. Bagaimana bisa seperti itu? Tadi karena dasar iman. Karena kalau didasarkan kepada iman, maka kekurangan-kekurangan itu akan dimaafkan. Jadi akan dimaafkan. Berpasangan. Jadi artinya sekali lagi berpasangan mempertemukan dua insan berbeda, ada kelebihan dan kekurangan. Jangan kekurangan ini yang dilebih-lebihkan. Sebab biasanya ketika sudah tengkar, kekurangan itu yang sering diungkit-ungkit. Bahkan yang dulunya bukan menjadi kekurangan, malah diungkit-ungkit. Ada, ini cerita nyata, suami istri tengkar itu. Kata suaminya, "Bona bang masaratin apa?" Istrinya kemudian balas, "Tiba nak panas bener." Kata iparnya, "Berembalah mbak sing abas, oleh na TV, makaju setia atanya TV." Tak jorok. Padahal dulu dipuji-puji, kamu ganteng, kamu cantik. Tapi ketika sudah tengkar, kemudian tanya itu, "Kamu merasa cantik? Kamu merasa ganteng?" Padahal dulu diakui sendiri, tapi sekarang kemudian dipertanyakan. Ini kalau hati sudah tidak suka. Jadi kekurangan jangan diperbesar, tapi dijadikan sebagai apa? Alat untuk saling melengkapi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ikatan yang kokoh. Bahasa Arabnya adalah mitsaqon ghalidhan, perjanjian berat. Akad nikah di dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqon ghalidhan, perjanjian agung. Kenapa?
Karena akad nikah itu adalah sesuatu yang memang sakral, bukan sesuatu yang pantas dibuat main-main. Di dalam akad nikah itu terjadi pelimpahan amanah tadi. Jadi kalau kemudian mau dijabarkan, kata walinya, tolong bahagiakan anak saya ya, qabiltu, ya saya terima. Tolong didik anak saya ya, qabiltu, saya terima. Tolong berikan anak saya yang terbaik, qabiltu. Itu makna qabiltu. Unibera qabiltu nikah. Maksudnya semua amanah, orang tuanya menyayanginya, itu kemudian diambil alih oleh suami. Halo. Para suami, jadi mengambil alih amanah. Jadi peran dari orang tua yang sangat menyayangi anaknya diambil alih. Saya harus menyayanginya, qabiltu. Saya sangat menyayangi anak saya, iya qabiltu, saya akan menjadi yang menyayangi dia. Saya mendidiknya, saya akan didik dia. Saya ingin dia itu bahagia, ya saya akan bahagia, qabiltu. Itu maknanya. Siap? Laki-laki, ya itu namanya qabiltu. Benih qabiltu si nyaman-nyaman malolo. Jadi itu maknanya. Jadi qabiltu, pelimpahan amanah. Maka kemudian kalimat qabiltu itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Jadi sangat sakral. Satu kata qabiltu itu lebih berharga daripada 1000 kata I love you. Benar enggak? Benar. I love you saya buka deh, tak pernah qabiltu. Bila tanya Ki, Mas, bila sih kau hilang marah? Ternyata lebih I love you. Lakunya tanya I love you boleh. Ini mitakon balidon. Qabiltu, satu kata qabiltu itu lebih berharga daripada 1000 kata I love you. Karena itu menunjukkan komitmen. Jadi komitmen sungguh-sungguh seorang laki-laki itu ingin membangun rumah tangga dengan calon istrinya. Makanya misalnya mahar di dalam Al-Quran itu disebut dengan shadaqah. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihla, berikan kepada istri shadaqatihinna, mahar mereka. Shadaqah itu satu akar dengan kata sidqun yang menunjukkan kesungguhan. Jadi mahar itu bukti kesungguhan dari laki-laki untuk membangun rumah tangga, membangun hidup bersama dengan calon istrinya. Ini mahar shadaqah, tanda kesungguhan, tanda benar-benar akan membangun rumah tangga. Maka kemudian diberikan dengan penuh ketulusan. Jadi dengan penuh ketulusan. Nah, supaya cepat terjadi mistaqul ghalidon, Rasulullah kemudian memberikan pesan bahwa khairus shadaq aisaruh, sebaik-baik mahar itu yang paling mudah, tapi bukan paling murah, paling mudah. Apa yang paling mudah? Saya sering beri contoh seperti ini. Kalau yang punya showroom mobil, yang paling mudah apa kira-kira? Dia mobilnya, DPP si kemaan dia. Orang masih tuh buat nama milih Alphard ya. Saya kira seperti itu, tapi setelah itu ada yang tanya, pas ajual pentol pak, tak mudah. Masa aja dengan mas kawin sasucin pentol. Ya pantasnya lah. Masa perempuan kemudian kayak dengan satu sucin pentol dekat. Aisyah paling mudah, paling gampang. Ya. Jadi artinya hargai juga istri, berikan yang terbaik. Makanya di dalam hal ini kemudian dikatakan aisaru, tapi kemudian dalam Quran disebut dengan nihlah, artinya diberikan dengan penuh ketulusan. Gimana dengan penuh ketulusan? Orang itu kalau tulus, maka sekecil apapun bagi yang menerima itu terasa besar. Walaupun sedikit terasa banyak, itu bagi yang menerima. Tapi bagi yang memberi, walaupun banyak
itu terasa sedikit, mau bisa membanyaknya boleh. Walaupun besar terasa kecil. Itu prinsip ketulusan. Jadi artinya bagi yang calon suami, dia ingin memberikan yang terbaik. Pernah minta apa nih? Maka kemudian kan dirempuh apa maharnya. Misalkan kalian janji kokoh. Maka janji kokoh ini usahakan dipegang erat-erat, jangan sampai lepas. Jangan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ada laki-laki atau perempuan yang disebut dengan dawak, yang suka mencicipi. Jadi menikah kemudian lihat lagi, terus diceraikan istrinya, alhamdulillah. Kawin lagi, setelah itu lihat yang lainnya, kemudian ingin lagi ceraikan, kawin cerai. Jangan seperti itu, alhamdulillah. Ini bukan sesuatu yang diajarkan di dalam agama. Rasulullah menyatakan, innallaha la yuhibbut tawaqin wala tawaqat. Allah itu tidak menyukai laki-laki atau perempuan yang suka mencicipi. Karena pernikahan itu adalah sarana untuk mengendalikan diri. Pernikahan itu adalah mitsaqun ghalidun, perjanjian agung yang harus dipegang dengan sebaik-baiknya. Sementara talak itu adalah sesuatu yang mubah, akan tapi halal, yang tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pilar kedua, mitsaqun ghalidun. Kemudian pilar yang ketiga itu adalah muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan pasangan dengan perlakuan yang baik. Karena seperti tadi, pasangan hidup itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah perlakukan pasangan seperti halnya memperlakukan diri sendiri. Suami ingin untuk dihormati, maka kemudian hormatilah istri juga. Karena pasangan juga menginginkan yang sama. Perlakukan pasangan sebagaimana ingin diperlakukan. Kalau ingin dicintai, maka cintailah. Dan jangan menunggu yang lain ya. Jangan menunggu pasangan memulai, tapi mulailah dari diri sendiri. Sebab kalau sama-sama nunggu, malam pertama sama-sama nunggu, tidak hati. Harus ada yang memulai. Jadi bukan hanya malam pertama, dalam semua sikap mencintai ya harus dimulai. Memberikan pelayanan kepada pasangan yang terbaik harus dimulai dari masing-masing. Jangan menunggu pasangannya. Kenapa? Tanggal kita amal. Jadi tidak dimulai. Mulailah dari diri sendiri. Muasyarah bil ma'ruf. Pasangan hidup itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kemudian di dalam agama kita, kemuliaan dari masing-masing itu juga ditentukan dari bagaimana memperlakukan pasangan hidupnya. Jadi kemuliaan untuk yang laki-laki ini yang sudah menikah berapa pasangan? Ada yang sudah menikah? Yang belum? Sisanya belum ya? Baik. Baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Rasulullah SAW ini untuk suami yang dulu. Rasulullah SAW itu memberikan pesan kepada laki-laki bahwa laki-laki itu punya potensi menjadi laki-laki yang mulia, tapi juga mempunyai potensi untuk menjadi laki-laki yang hina. Kira-kira pilih yang mana? Menjadi laki yang mulia atau laki yang hina? Yang mulia, benih mulia ya. Mulia. Benih kapur mulia. Laki mulia. Jadi mulia, benih mulia. Jadi mulia. Nah, bagaimana menjadi laki yang mulia? Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita. Rasulullah menyatakan, ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ini untuk yang para suami atau calon suami yang laki-laki. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan istri. Kenapa?
karena kalian itu mengambilnya sebagai amanah dari Allah. Jadi pasangan hidup istri itu adalah amanah, titipan dari Allah. Allah menitipkan kepada laki-laki, ini saya titipkan perempuan, jaga dengan baik, itu isyaratnya. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, halal berkumpul itu juga dengan perantaraan kalimat-kalimat Allah. Maka kemudian Rasulullah itu memberikan isyarat, ma akraman nisa illa karimun, lelaki yang mulia adalah yang memuliakan istrinya. Wa ma ahanahunna illa laim, sebaliknya lelaki yang hina adalah yang suka menghinakan istrinya. Jadi paham di sini siapa lelaki yang mulia? Siapa? Yang memuliakan istrinya. Jadi lelaki yang mulia itu adalah yang memuliakan istri. Sebaliknya yang hina itu yang suka menghinakan istrinya. Siap yang laki-laki ini jadi laki mulia? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Jadi ini Pak Muljo. Ini katanya mau kan jadi laki mulia, muliakan istrinya. Tenang deh, buat namul jadi rato buat nanti kok berumah rato ya. Rato 7 mas. Senang sendirian, berarti rato sing kerain. Atau kan gimana rato? Ini. Tojuk. Tenang, buat narator lah tojuk na. Tahu salah lakon, dan lakian ku pahala. Perlakukan dengan baik. Khairukum lahdi, itu juga kata Rasulullah. Yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik kepada istrinya, kepada keluarganya. Jadi perlakukan istri dengan baik, muliakan. Lakukan apa yang menjadi keinginannya, kalau bisa turuti selama itu baik, selama juga sesuai dengan tadi prinsip keseimbangan tadi. Mas, engkau terlalu ini mau patu tu kuna Cina wawi. Ya nggak apa-apa. Ai mana kude, sekuma ada yang masa program. Ya, kalau punya silahkan, memuliakan, menyenangkan, termasuk mengajak istri jalan-jalan. Itu kata Rasulullah, lebih aku senangi daripada iktikaf di masjid. Jadi ibadah itu bukan hanya iktikaf di masjid, bahkan mengajak istrinya jalan-jalan dan menyenangkannya itu juga bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya zikir, iktikaf di masjid, menyenangkan pasangan itu juga adalah ibadah. Di ibadah juga memuliakan pasangan, menyenangkan pasangan, memuliakan pasangan itu adalah ibadah. Nanti akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai alhamdulillah senang. Jadi ini muliakan. Kata-kata yang baik misalnya. Jangan hanya kadang kalau istrinya orang itu sopan sekali. Mas, enak main. Giliran kepada istrinya sendiri, dimarahin. Jadi juga dijaga kata-kata yang baik. Insya Allah apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri sendiri. Siap yang laki-laki? Siap. Siap, baik. Nah, supaya imbang, ada juga untuk yang istri. Supaya yang laki-laki ada singko tak bisa apa-apa, ngerti rantau, tak bisa rosor. Nah, untuk yang istri juga ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang saya katakan, masing-masing itu punya peran dan tanggung jawab. Ada pesan juga disampaikan oleh Rasulullah itu masing-masing. Kepada suami ada, kepada istri itu ada. Bagaimana yang untuk istri? Rasulullah itu memberikan pesan. Ada perempuan yang punya potensi untuk masuk ke surga di mana semua pintu surga itu terbuka. Kira-kira mau nggak? Ada yang tidak mau? Semua pintu surga terbuka.
Alhamdulillah, semua pintu surga terbuka dari yang masuk. PPLN, pilih mana yang disukai. Susah ada labang surga terbuka sekali. Ini semuanya terbuka. Apa asetnya? Rasulullah kemudian memberikan pesan. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang perempuan itu menjaga sholat yang 5 waktu, hubungan yang wajib dengan Allah Subhanahu wa taala yang asasi, sholat yang 5 waktu. Yang itu paling kalau dibandingkan dengan jatah umur waktu sehari semalam itu lebih banyak sisanya itu kan. Coba sholat 5 waktu, kita sehari semalam dapat jatah waktu berapa? 24 jam. Cuma disuruh sholat 5 kali. Berapa menit sih? Biasanya berapa menit? 5 menit. 5 menit, 10 menit. Kalau dikalikan 5 berapa? 5 kali 5 atau 10 kali 5 50 menit, tidak sampai 1 jam. Sisanya lebih banyak. Jadi kata Rasulullah, idza sholatil mar'atu khamsaha, jaga yang sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa yang 1 bulan. Jadi cuma 1 bulan dalam setahun. Kemudian yang ketiga adalah hafizat nafsaha, dalam redaksi yang lain ahsanat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, menjaga dirinya, tidak memasukkan laki lain ke dalam rumah, tidak selingkuh. Ini yang ketiga, jaga kehormatan diri. Saya hanya milik suami saya, hati dan lahir dan batin. Kemudian yang terakhir, ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Maka Rasulullah menyatakan silakan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Jadi syaratnya itu 4. 2 berkaitan dengan amal ibadah yang asasi dalam agama kita. 1 berkaitan dengan diri sendiri, menjaga kehormatan diri. 1-nya berkaitan dengan pasangan hidup, taat kepada suami. Jadi taat kepada suami itu resepnya gampang. Siap di sini? Siap. Ada sebuah cerita nyata ya. Cerita nyata yang saya dapatkan waktu saya ada acara ke Kalimantan. Ini cerita dari petugas pemakaman. Dia katakan ada seorang perempuan yang meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Suaminya itu orang Jawa. Suaminya pulang 5 tahun kemudian suaminya balik. Dia ingin membawa jenazah istrinya ke Jawa karena dia ingin dekat. Kalau ke sana itu Kalimantan butuh biaya kalau mau ziarah, ingin dibawa. Nah, karena yang meminta itu adalah suaminya, akhirnya dibongkar makamnya. Dan ketika dibongkar semuanya itu terkejut. Masya Allah, apa yang terjadi? Jenazah perempuan yang sudah dikubur 5 tahun yang lalu itu, Masya Allah, masih utuh. Bahkan bukan hanya itu, kain kafannya masih putih. Sehingga semuanya terkejut. Bapak, apa yang menjadi amalan istri Anda? Anda kok istrinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jasadnya dijaga, bahkan bukan hanya jasadnya, auratnya juga dijaga, kain kafannya itu tidak terbuka. Apa yang dikatakan oleh suaminya? Istri saya tidak pernah menyakiti saya. Ya, seorang istri yang punya sifat utama. Jadi dia katakan dari suaminya, tidak pernah menyakiti saya. Kira-kira bisa ya? Berusaha ya paling tidak mungkin saja pernah terjadi tengkar ya. Tapi jadilah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, perempuan yang a'ud ya. A'ud itu adalah yang ingin segera kembali kepada suaminya. Tengkar pagi tadi sebelum tidur itu sudah maaf-maafan, Mas, saya tidak tidur kalau tidak dapat maaf dari kamu. Jadi saya akan maafkan kamu. Nah, pesan saya adalah lakukan apa yang menjadi tugasnya sendiri. Yang suami saya akan berusaha menjadi suami yang baik, mulia. Saya akan memuliakan istri saya. Istrinya juga demikian. Saya akan cari ridho suami saya. Saya akan taat kepadanya. Jangan saling tagih. Sebab kadang ada yang saling tagih gitu. Ketika suaminya datang, "Dik, marah, Mas,
Sengkok ada rato, malah jiroso. Tak terhenti lagi mulja. Tak ada lagi nah. Tak terus masuk surga mana? Taat. Ini namanya saling tagih. Tapi kalau masing-masing berusaha untuk menjalankan perannya masing-masing, maka insya Allah akan terjadi yang namanya keharmonisan. Ada cerita ini, cerita teman saya. Dia ingin mencari ridho suaminya. Sebelum tidur kemudian, Mas, mana kamu akan saya pijat? Apa itu? Kok dipijat? Ya, saya ingin mencari ridho kamu, biar kamu ridho kepada saya. Apa kata suaminya? Oh sudah adik, tidak usah dipijat, tidak apa-apa, saya tidak lagi tidak kabanan. Ini namanya saling mengerti. Jadi istrinya itu ingin sebelum tidur dia ingin pijat suaminya supaya dapat ridho dari suaminya. Tapi kata suaminya, sudahlah, walaupun tidak dipijat saya sudah ridho kepada kamu. Ini saling mengerti. Tapi kalau yang tidak saling mengerti, dek pijat lagi, harus sohas. Kalau tak tahan coba, kalau tiba-tiba puas. Ini kebalikannya. Jadi perlakukan pasangan dengan perlakuan yang baik. Ma'asyara bil ma'ruf, itu pilar yang ketiga. Pilar yang keempat itu adalah musyawarah. Jadi dalam persoalan apapun musyawarahkan berdua, karena rumah tangga itu adalah milik bersama. Jadi urusan rumah tangga rembuk bersama. Jangan kemudian suaminya memutuskan sendiri tidak rembuk kepada istrinya. Bangunan rumah tangga adalah milik bersama. Termasuk misalnya nanti kalau dapat anak itu miliknya siapa? Suami apa istri? Milik bersama. Bikin bersama kan? Jangan ketika keluar, ada urusan nabakna. Anaknya mana tibitnya. Bikin bersama ketika keluar, urus bersama. Karena ini adalah hasil perbuatan bersama. Jadi rumah tangga itu adalah milik bersama. Artinya masing-masing itu punya tanggung jawab untuk menjadikan rumah tangga itu baik. Ketika sesuatu itu dirembuk, insya Allah hasil yang didapatkan itu adalah hasil yang terbaik. Jangan kemudian memutuskan sendiri, apalagi kemudian saling, kalau istilah Madura itu ambil kerumput sendiri, ngalah begini. Jangan seperti itu. Musyawarahkan berdua. Tentu saja sambil mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyawarah. Dan yang terakhir itu adalah antaradin, saling rela. Jadi usahakan saling rela, tidak ada yang namanya kemudian keterpaksaan. Sama ketika menikah, saling rela, qabil itu saya rela, saya juga rela. Ketika hal ini kemudian terjadi, insya Allah bangunan rumah tangga itu akan terbangun dengan baik. Ini pilarnya, jadi 5 pilar. Nah, kalau pilar-pilarnya sudah dipasang dengan baik, 5 pilar, baru kemudian kita pasang atap. Apa atapnya? Atapnya itu adalah maslahah, sesuatu yang bermanfaat untuk rumah tangga. Jadi sesuatu yang bagus untuk rumah tangga kita masukkan, yang tidak bagus, yang berbahaya kita jauhkan. Jadi artinya atapnya adalah maslahah, kita saring. Yang bagus-bagus silahkan masuk ke dalam rumah saya. Yang tidak bagus nggak boleh masuk. Ini kemudian ada atap. Atap kan fungsinya untuk apa? Melindungi dari hal-hal yang membahayakan atap. Nah, ketika atapnya sudah dibangun, dipasang, maka kemudian kita hiasi suasana di dalam rumah tangga. Suasananya adalah dengan sakinah tadi, membangun sakinah ketenangan, kemudian mawaddah kasih sayang, kemudian rahmah rasa cinta dan kasih sayang. Di dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah itu ada gambaran tentang suasana surgawi. Gimana gambaran tentang suasana surgawi? Di dalam ayat itu kemudian disyaratkan lisa'iha radiyah, rela terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pulang, berapapun yang dibawa, jangan kemudian dicaci maki. Bersyukurlah atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radiyah,
Tapi jangan kemudian suaminya asal-asalan. Tidak, tetap semua dalam kerangka yang terbaik. Radiyah. Kemudian di dalam Al-Quran Surat Al-Ghasyiyah itu juga terlihat ada penataan yang baik itu, penataan yang baik, bantalnya tersusun rapi, gelas-gelasnya juga tertata rapi. Nah, ini mengisyaratkan bahwa di dalam rumah tangga itu harus dibuat suasana yang asri juga, teratur, sehingga insya Allah termasuk hubungan tadi, rasa cinta, rasa kasih sayang, surprise perlu diberikan. Suami datang kepada istrinya sedang memasak, peluk dari belakang. Senang itu, pasti senang. Cuma kadang-kadang perempuan itu pura-pura ya, dipeluk dari belakang. Apa mama sih? Tapi ketika tidak dipeluk bosan. Emang hari bukan gelu masa dia tak gelu. Pura-pura. Padahal sungguhnya senang. Jadi surprise, perlakukan pasangan dengan baik. Baik dalam sikap, kata-kata, maka insya Allah di situ kemudian akan terjalin suasana yang baik, suasana cinta, suasana kasih sayang. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Mungkin sebentar lagi Pak Afif insya Allah akan memberikan materi terakhir. Kalau tidak, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang kurang halus, saya juga mohon maaf. Karena terus terang ya, saya ini bukan keturunan makhluk halus. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.